Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Aminullah dari MTUC akan membahas awal mula penerbangan komersil yang ada di Indonesia. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis penerbangan yang ada di Indonesia. Dalam riwayat penerbangan Indonesia atau juga di dunia, dikenal adanya dua jenis penerbangan, yakni militer dan sipil. Keduanya memiliki akar sejarah yang saling bersinggungan, baik secara kronologi waktu maupun sebab kemunculannya. Penerbangan militer atau military flight merupakan jenis penerbangan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut keperluan angkatan militer. Penerbangan ini tidak bisa diakses sembarangan oleh masyarakat umum atau sipil, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu seperti saat penanganan bencana, penyelamatan tawanan, perang yang melibatkan sipil, dan sejenisnya. Penerbangan militer umumnya dilakukan untuk menunjang kegiatan-kegiatan militer seperti operasi serangan ke suatu wilayah, pendidikan angkatan udara, pengangkutan logistik perang, pengangkutan tamu khusus, dan berbagai aktivitas militer lainnya. Secara historis, penerbangan militer di Indonesia telah ada sejak dekade kedua abad ke-20 ketika negara Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Akan tetapi, di sini saya tidak akan menjelaskan panjang tentang penerbangan militer. Di sini saya akan menjelaskan penerbangan komersilnya saja. Penerbangan komersil adalah jenis penerbangan yang diruntukkan untuk publik atau masyarakat sipil dalam bermobilitas sehari-hari dari tempat satu ke tempat lainnya. Arti dari penerbangan komersil juga merujuk pada jenis transportasi komunal, bukan personal. Kemudian penerbangan komersil di Indonesia dimulai sejak dekade ketiga abad 20. Hal ini ditandai dengan berdirinya KNILM atau Koninklijk Nederlands Indische Luchtvaart. Maaf kalau jika ada salah ngomong. Pada tahun 1928, yaitu sebuah perusahaan maskapai penerbangan komersil di Indonesia atau Hindia Belanda yang sahamnya terdiri dari hasil patungan berbagai perusahaan Eropa. Pada masa KNILM, inilah untuk pertama kalinya ada penerbangan komersil berjadwal di Hindia Belanda atau sekarang disebut Indonesia. Rute awal yang dibuka KNILM antara lain Batavia Bandung sebanyak sekali dalam seminggu, Batavia Surabaya dengan transit di Semarang sekali setiap hari. Rute penerbangan kemudian menambah menjadi Batavia Palembang, Pekanbaru, Medan, bahkan sampai ke Singapura dan Australia sebanyak sekali dalam seminggu. Dari rute penerbangan yang dibuka KNILM ini terlihat bahwa Batavia atau Kemayoran dan Cililitan merupakan pusat atau simpul penerbangan. Hal ini disebabkan karena Batavia saat itu merupakan pusat pemerintahan kolonial Belanda. Oh iya, Batavia ini adalah Jakarta sekarang. Dari rute penerbangan KNILM juga diketahui bahwa saat itu Bandung, Surabaya, Semarang, Palembang, Pekanbaru, dan Medan merupakan kota-kota besar utama dibanding kota-kota lainnya di Indonesia. Pada periode-periode awal, pesawat penerbangan komersil yang digunakan masih jenis Fokker seperti Fokker F-7B, Fokker F-12 yang hanya muat sekitar 2-5 orang. Pesawat ini awalnya hanya digunakan untuk keperluan bisnis, khususnya mengangkut kantong-kantong surat. Namun, sejak tahun 1930-an mulai digunakan untuk mengangkut penumpang manusia, walaupun masih dalam jumlah terbatas. Seiring berjalannya waktu,
mulai berkembang jenis pesawat DC seperti 3 Douglas atau DC-3, 4 Douglas atau DC-5, dan Sikorsky S-43 yang memiliki daya tampung penumpang lebih banyak hingga puluhan orang. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Indonesia sudah memiliki bandara internasional, yaitu Kemayoran Batavia yang bertempat di Jakarta Pusat. Merupakan bandara internasional pertama di Hindia Belanda atau Indonesia yang mulai beroperasi pada tahun 1940. Bandara ini melayani penerbangan internasional ke Singapura dan Australia. Bandara Kemayoran merupakan bandara komersil tersibuk di Hindia Belanda atau Indonesia saat itu. Meningkatnya penerbangan dari hari ke hari, jarak yang cukup dekat dengan pangkalan udara Cililitan, serta letak yang berada di kawasan padat pemukiman menyebabkan pemerintah Orde Baru membuat bandara baru yang lebih besar. Bandara Kemayoran akhirnya tidak lagi beroperasi sejak pertengahan tahun 1980-an semenjak dibukanya bandara baru, yaitu Soekarno-Hatta di wilayah Cengkareng, yaitu sebuah wilayah di antara Jakarta Barat dengan Tangerang. Pada masa pendudukan Jepang, yaitu tahun 1942 sampai 1945, lapangan terbang terutama yang ada di Jawa mulai dialihfungsikan sebagai bandar penerbangan militer semata, yaitu fungsi tunggal. Hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat militer perang Jepang di Pasifik dan sekitarnya. Konsep enclave atau satu pangkalan untuk dua fungsi, yakni militer dan komersial, tidak lagi dikenal di masa Jepang, sehingga untuk sementara waktu penerbangan komersial mengalami kevakuman. Sementara semua perusahaan maskapai penerbangan berbau barat dilarang masuk ke wilayah Indonesia. Berakhirnya kekuasaan Jepang pada Agustus 1945 tidak secara otomatis menghidupkan kembali penerbangan komersil yang sempat mati. Vakumnya penerbangan komersil masih terus berlanjut untuk beberapa waktu. Sampai akhir 1945-an, belum ada lagi penerbangan komersil yang berarti di Indonesia. Indonesia masih disibukkan dengan perang revolusi fisik atau masa mempertahankan kemerdekaan yang meletus di berbagai wilayah, khususnya Jawa bagian tengah. Kondisi saat itu tidak memungkinkan terselenggarakannya penerbangan komersil secara reguler. Lapangan terbang difungsikan untuk basis penerbangan militer guna mendukung jalannya revolusi mengusir Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia kala itu. Babak baru penerbangan komersial dimulai kembali tahun 1950-an. Mulai stabilnya kondisi sosial politik mengakibatkan penerbangan komersial bergeliat kembali. Pada tahun 1950, pemerintah Indonesia mendirikan Garuda Indonesia Airways atau GIA, sebuah perusahaan penerbangan nasional pertama di masa kemerdekaan. Garuda Indonesia adalah perusahaan penerbangan yang secara prosesual merupakan hasil nasionalisasi sebagian aset KNILM melalui diplomasi dengan perusahaan induk Belanda atau KLM pada tahun 1954. Pasca nasionalisasi, Garuda Indonesia tidak serta-merta menjadi maskapai unggulan di Indonesia. Tahun 1950-an, penerbangan di Indonesia masih didominasi penerbangan asing seperti British Overseas Airways Corporation atau BOAC dari Inggris, Qantas dari Australia, Air India International dari India, Scandinavia Airlines System atau SAS, Transport Airline Intercontinental
atau TIA dari Prancis, Malayan Airways dari Malaya, dan Union of Burma Airways dari Birma. Garuda Indonesia mulai menunjukkan eksistensinya sejak akhir 1950-an setelah pemerintah Indonesia mengesahkan UU Nasionalisasi tahun 1958. Melalui undang-undang ini, pemerintah memberi dukungan penuh pada Garuda Indonesia dalam bentuk bantuan modal pembelian beberapa pesawat komersil. Hasilnya, hingga saat ini Garuda menjadi maskapai penerbangan paling prestisius di Indonesia. Berkembangnya dunia penerbangan pada akhirnya mampu menjadi semacam jembatan yang membuat jarak antar kota, antar negara, bahkan antar benua menjadi sangat dekat dan cepat. Hadirnya penerbangan militer sejak kolonial Belanda dan Jepang pada akhirnya turut memberi sumbangan pada lahirnya kekuatan udara bangsa Indonesia. Adapun berkembangnya penerbangan komersil juga telah meningkatkan arus mobilitas horizontal yang kian meluas, tidak hanya tingkat lokal, nasional, tetapi juga global. Relasi dan konektivitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya semakin terbentuk luas. Hubungan titik satu dan titik lainnya yang dulunya cukup sulit, kini semakin mudah. Geografis atau belahan dunia yang awalnya terasa jauh, kini layaknya teras di rumah sendiri seiring lahirnya dunia penerbangan baik militer maupun komersil. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.